Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Jajar yang semoga Allah rahmati kita semua, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah materi yang tematik sifatnya, yaitu berjudul mengasah ketajaman hati. Materi ini tentu sangat bereratan dengan bulan Ramadan kita, ya, dengan Ramadan kita. Karena apa yang paling perlu untuk dipompa, untuk perlu diperbaiki atau perlu dirapikan ya melalui pensyariatan syahrir Ramadan adalah hati. Adalah hati. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahwasanya mudghah, bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah jasad itu. Dan bila segumpal daging itu buruk, maka buruklah jasad tersebut. Dan segumpal daging itu adalah hati. Artinya, ya, dari hati yang bersih, dari hati yang baik akan lahir amalan-amalan yang bagus. Dari hati yang buruk akan tampil hal-hal yang buruk, baik dari lisan dan ucapan. Hadis ini sekaligus memberikan bantahan kepada orang yang menyatakan bahwasanya yang penting hati saya baik, ya, walaupun ucapan saya buruk, ya, bawaan karakter saya jelek, yang penting hati saya baik. Kalau berdasarkan Nabi justru tidak begitu. Justru kata Nabi, kalau hatinya baik mesti ucapan dan perbuatannya baik. Kalau hatinya bersih mesti akhlaknya mulia. Kalau hatinya bagus mesti amal ketaatan yang lahir pada dirinya. Ya, oleh karena itulah kita lihat bagaimana perhatian Islam terhadap kebersihan hati, ya, kebeningannya mendapatkan porsi yang sangat-sangat besar, bahkan dominan. Ya. Contoh yang lain adalah dikuatkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa-rupa kalian dan juga fisik-fisik kalian. Akan tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Tidak berarti kemudian ya orang yang memiliki hati yang baik kemudian penampilannya tidak dia perhatikan, tidak. Ya, hanya saja ya orang yang baik, orang yang diingin kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatiannya kepada kebersihan hati itu lebih besar daripada kebersihan anggota badan. Ya. Maka aneh sebenarnya perkataan orang-orang bijak,
ya, ajaban may yashtaki marada jasadih mauta jasadih wala yashtaki mauta qalbih. Ya. Sungguh aneh dengan seseorang yang sedih berkeluh kesah akan kematian badan, ditinggal orang yang dia cintai dan seterusnya. Lalu kemudian dia tidak bersedih dengan kematian hatinya. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana syariat Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada kebersihan hati, kehidupan hati. Nah, mengasah ketajaman hati ini erat kaitannya dengan upaya kita membersihkan hati yang kita kenal dengan nama apa, istilah tazkiyatun nufus. Dan istilah apa? Tazkiyatun nufus. Salah satu buku tazkiyatun nufus yaitu ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Farid. Beliau menjelaskan bahwasanya qasamal ulama wal quluba ila salasati aqsam. Para ulama membagi hati itu pada 3 bagian. Yang pertama al-qalbus sahih as-salim, yaitu hati yang sahih, hati yang lurus, hati yang sehat, hati yang hidup. Ya, hidup, lurus, sehat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qalbul marid, hati yang sakit. Yang ketiga adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati. Jadi ada hidup, ada mati, dan ada yang sakit. Apa yang dimaksudkan dengan al-qalbul salim, hati yang selamat, hati yang hidup, adalah al-qalbul ladzi qad sarat as-salamatu sifatun lahu. Dia adalah hati yang memang ya namanya salim, yang merupakan sifat asli dari hati tersebut, yaitu mendatangkan keselamatan. Ya, faqad salima mimma siwallah azza wajal. Ya, dia selamat dari segala sesuatu yang memalingkannya dari Allah azza wajal. Fa idza ahabba fillah. Ketika dia cinta, cintanya karena Allah. Ketika dia tidak suka, tidak sukanya pun karena Allah. Ketika dia memberi, memberinya pun karena Allah. Ketika dia menahan, menahannya pun karena Allah. Ya. Dan sempurnanya keselamatan hati orang seperti ini, ya, itu dengan kemudian dia meyakini pemiliknya, ya, bahwasanya dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam dia berakidah, di dalam dia bermuamalah, dalam dia menetapkan hukum, dan dalam dia berakhlak. Jadi hati yang bersih ini, hati yang selamat ini adalah hati yang menempatkan Allah dan Rasulnya dalam kedudukan yang tinggi. Tidak ada dalam kehidupannya kecuali Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu terus yang dia pikirkan. Dia menjalani hidupnya di atas keduanya. Apa yang Allah cintai, Rasulullah cintai, dia lakukan. Apa yang Allah dan Rasulnya benci, dia tinggalkan. Inilah yang kemudian kata Rasulullah SAW yang akan mendatangkan kelezatan iman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. 3 perkara yang bila 3 perkara itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama adalah apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Bila Allah dan Rasulnya, ya, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, bila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya. Dan bukti cinta Allah dan Rasul adalah dia mentaati. Ya. Tidak maksiati, ya, tidak memaksiati. Maka karena apa? Al-muhib lima yuhib yuti. Bahwa orang mencintai terhadap yang dia cintai mestinya dia taat. Maka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul, maka dia akan mentaati Allah dan Rasulnya. Maka orang yang melakukan seperti ini dia akan merasakan lezatnya iman. Yang kedua, tanda lezatnya iman adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidak dia cintai karena Allah.
tadi ketika dia memberi karena Allah, ketika dia menahan karena Allah, dia dekat karena Allah, dia menjauh karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kemudian hatinya bersih, patokan dia dekat pada seseorang itu bukan karena aspek kepentingan dunia, tapi karena unsur agamanya. Ya. Maka seseorang tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala sampai dia mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan hatinya bersih. Ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89 Allah berfirman, "Yauma la tanfa'u malun wala banun." Hari kiamat itu hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dalam keadaan hatinya salim, hatinya bersih. Ya, yaitu orang yang hidupnya ya selalu mengisi hari-harinya dengan Allah dan Rasulnya. Apa yang dia kerjakan selalu dia ingat Allah dan Rasulnya. Allah suka atau tidak, Allah ridho atau tidak. Mana yang dia Allah ridhoi, dia berjalan di atasnya. Mana perkara yang Allah tidak suka menyukainya, maka dia ya menjauh dari jalan tersebut. Ya. Demikian pula Rasul menjadi apa? Idolanya. Rasul menjadi teladan hidupnya. Apa-apa yang dia lakukan, dia berusaha untuk menepati apa yang Rasulullah kerjakan. Apa yang Rasul tinggalkan pun dia tinggalkan. Ya. Ini tanda hati orang ini adalah hati yang bersih. Yang kedua, jenis hati yang kedua yaitu al-qalbul mayyit, hati yang mati. Ya. Fa huwallazi akhlasal ubudiyata li hawahu. Yaitu apa? Dia memurnikan ketundukannya mengikuti hawa nafsunya semata. Bila dia mencintai, maka bagaimana hawa nafsunya mencintai. Bila dia tidak suka, bagaimana hawa nafsunya tidak menyukainya. Jika dia memberi, bagaimana hawa nafsunya menginginkannya. Ya. Bagi dia hawa nafsu adalah menjadi standar dia ridho dan tidaknya. Ya. Maka ya orang yang seperti ini menjadikan ya dunia itu menjadi acuan ridho dan bencinya. Ya. Dan tidak ada yang kemudian mendasari itu semua kecuali karena keinginan hawa nafsunya. Ya, seperti itu. Dan orang-orang yang seperti ini ya, ketika dia diseru kepada Allah dan hari kiamat, tentang hari akhirat, dari berbagai macam tempat pun, maka dia memandang bahwa seruan itu berasal di tempat yang sangat jauh, sehingga dia tidak bisa memenuhi seruan Allah dan hari akhirat tadi. Apa yang dia ikuti? Wa yattabi kulla syaitanin marid, dia mengikuti apapun ajakan syaitan. Ya, wa sahibu hadzal qalbi waqifun ma'a khutudihi wa syahwatihi, maka pemilik hati yang seperti ini maka akan beredar pada keinginan syahwatnya semata. Dia tidak peduli apakah ridho atau murka, dia tidak peduli. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sesembahan, sebagai Tuhan. Ya, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itu apa? Hawa nafsu yang dia jadikan acuan, suka dan tidak, menahan dan memberi, bekerja dan diam, bergerak dan tidak. Ya, ini semua hawa nafsunya. Ya. Dan inilah tanda orang itu memiliki hati yang mati. Ya. Maka qala ba'du salaf walladzi kullama hawa syai'an raqibahu. Ya, berkata sebagian salaf, ya orang ini adalah kapanpun hawa nafsunya menginginkannya, maka langsung dia kerjakan. Kullama zayyanat lahu nafsahu fa'ala syai' fa'inahu yaf'aluhu. Maka ya ketika
nafsunya memandang itu baik, maka dia akan kerjakan. La yu'jizuhu syai' min taqwa azza wajal. Ya, tidak ada satu pun menghalangi dirinya. Ya, ketakwaan kepada Allah tidak lagi menjadi dia menghalangi ya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Ya, dan tidak ada kecintaan kepada Allah sedikit pun yang menahan dia dari berbuat maksiat. Maka orang ini tidak ada lagi Allah dalam hatinya sama sekali. Ya. Tidak ada Allah dalam hatinya sama sekali. Berarti ini tanda hati orang itu hati yang mati, dan ini la yakadu maujudan fi qalbil mu'min. Hati yang seperti ini itu tidak ada pada diri seorang mukmin pada hakikatnya. Ya, seorang mukmin itu sekecil apapun itu mesti ada rasa cintanya kepada Allah. Ya, seperti itu. Ya. Jenis hati yang ketiga, nah ini menimpa orang mukmin ini, yaitu al-qalbus saqim atau qalbul marid. Ya, hati yang sakit. Ya, wa huwa alladhi tamudduhu madatan. Maka hati yang sakit ini adalah hati yang beredar antara dua kutub. Ya, di satu kutub ada kecintaan kepada Allah dan hari akhirat. Ya, dan ini kutub yang akan memberikan kehidupan hatinya. Di kutub yang lain ada kecintaannya kepada syahwat dan hawa nafsunya. Dan ini merupakan kutub yang membuat hatinya akan binasa. Ya, maka tergantung undangan mana yang lebih besar kepada hati yang seperti ini. Apakah undangan Allah dan akhirat yang dia penuhi, atau undangan hawa nafsunya yang dia datangi. Seperti itu. Ya, ini hati yang sakit seperti ini. Jadi ingin ibadah, iya. Tapi berbuat maksiat juga jalan. Kalau bahasa kita namanya apa? STMJ namanya. Ya, sholat terus, maksiat jalan. Ya kan? Rajin sholat, tapi senang lihat tontonan yang maksiat. Rajin zikir, rajin baca Quran, bahkan hafal Quran, tapi masih senang kepada perkara-perkara yang mendekati zina. Ya. Rajin sholat, tapi masih mencari harta dengan cara yang haram, menzalimi manusia, melakukan korupsi ini dan itu. Ya, karena masih ingin mendapatkan harta dunia. Dia ingin hidupnya gengsi di mata manusia, tapi masih sholat. Dia masih ingin cari surga, tapi bersamaan dengan itu dia membiarkan dirinya berkubang dalam kemaksiatan. Ya, maka ini hati yang sakit. Ya, maka tergantung. Ya, apakah dia nanti akan berusaha untuk mengobatinya sehingga dia dekat dengan amalan kepada hati yang bersih, atau akhirnya dia terus membiarkan sakitnya itu, akhirnya dia condong dengan dengan kemaksiatan, dan akhirnya dia mati dalam keadaan berbuat maksiat, yaitu sul khotimah. Ya, ini hati yang berbahaya. Ya, hati yang sakit ini adalah hati yang bila dia tidak terapi, bila dia tidak kemudian obati, maka itu bisa menuju kepada kematian hati. Jadi orang yang mulai menganggap bahwa perbuatan dosa itu perkara yang biasa. Baru sholat tapi dosa biasa. Melihat aurat wanita biasa. Tidak berkenyang perang dalam hatinya. Ya. Awal mulanya berperang, lama-lama sudah mulai menikmati maksiat. Melihat aurat wanita menjadi suatu hal yang biasa. Ya, itu hati yang mati. Hati yang sakit yang seperti itu. Lama-lama akhirnya ketaatan bisa ditinggalkan. Ya, hati yang sakit, hati yang mau berzikir tapi lisannya juga membicarakan aib manusia, menggibahi mereka dan seterusnya. Ya, ada syahwat di situ. Ada syahwat di situ. Ya, bukan membicarakan kejelekan orang itu kan memang nikmat, ada lezat. Ya, betul nggak? Sampai-sampai dibuat infotainment kan begitu. Karena ada kelezatan di situ, tapi disenangi oleh syahwat. Tapi dia masih sholat, dia takut akhirat. Ya, dia takut neraka, dia ingin surga. Dan bersama dengan itu dia masih melakukan kemaksiatan. Maka hati yang sakit ini hati yang berbahaya pada hakikatnya. Bila tidak diperbaiki oleh sang pemiliknya, maka bisa menuju kepada kematian hatinya. Nah, para jamaah sekalian, dan perlu kita ketahui bahwa
yang menyebabkan hati itu sakit dan bisa menuju kepada kematiannya tak lain dan tidak bukan adalah apa? Kemaksiatan. Dosa-dosa. Dan wallahi Allah mendatangkan bulan Ramadan kepada kita, ya, itu dengan berbagai macam amalan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, yang membuat hati kita bersih, membuat hati kita bening, dan jiwa kita menjadi tajam. Sehingga firasat kita menjadi kuat, mudah untuk mendeteksi ini pintu-pintu maksiat, akhirnya dihentikan dan dijauhi. Membuat kita bisa mendeteksi ini pintu amalan yang luar biasa, sederhana tapi melahirkan pahala yang besar. Allah bukakan pintu-pintu ilmu buat dirinya. Sehingga dengan amalan sederhana dia bisa mengejar pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah, ya, saum itu sendiri kata Rasulullah SAW, bila dilakukan dengan benar oleh seorang mukmin akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, barang siapa yang saum, tapi saumnya enggak karena terkondisi, bukan karena kebiasaan, bukan karena malu, yang lain saum, kayak saya enggak saum, apa, kumacuk batur, era atau misalnya malu, bukan itu. Dia saumnya karena dua sebab. Yang pertama imanan, dia mengimani bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dia dengar ayat itu, Allah mewajibkan saum kepada dirinya, maka dia bersaum, iman. Dia yakin ini perintah Allah, imannya memanggilnya untuk melaksanakan saum. Wahtisaban, yaitu apa? Dia berusaha untuk mencari pahala, dengan semangat dia mencari pahalanya. Jadi apa? Orang yang betul-betul nanti akan diampuni dosa, saumnya itu kelihatan. Makanya kita dapati orang-orang yang kata Nabi SAW masuk dalam ucapan Nabi, rubas saim lam yajid min siyamihi ila ju'. Berapa banyak, bisa jadi ada orang yang saum dia tidak mendapatkan saumnya kecuali hanya rasa lapar. Di mana apa? Dia habiskan saumnya dengan apa? Dengan banyak makan. Ya. Makan banyak, nanti habis tarawih makan lagi, ya. Rakus dengan makan. Kenapa? Kalau makan terlalu banyak, ibadah jadi susah karena bawaannya ngantuk. Ya. Jadi orang seperti ini meracuni hatinya, karena kata para ulama di Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa syumumul qulub arba'ah. Racun hati itu kan ada 4. Yang pertama kasratul ta'am, banyak makan. Yang kedua kasratul naum, banyak tidur. Yang ketiga kasratul kalam, banyak bicara. Yang keempat kasratul mukhalatoh, yaitu banyak ngumpul. Senangnya ngumpul terus, ngumpul lagi aja kerjaannya. Karena kita tahu dalam ngumpul itu banyak orang akhirnya membicarakan ini dan itu. Ya, dia jarang menyendiri. Ketika menyendirinya padahal yang lain lagi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merusak hati. Mengotori hati. Ya. Maka ada orang yang merusak saumnya, yang kemudian hilang darinya pahala-pahala yang besar, yaitu dengan apa? Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, ya, siang tidur, malam tidur, atau mereka yang menghabiskan waktu Ramadannya dengan apa? Dengan banyak jalan-jalan, ya, dengan istilah kita mungkin tiap hari ngabuburit, ya. Bukan berarti tidak boleh, tetapi kalau berlebihan ini berbahaya. Apalagi ketika jalan-jalan itu banyak pandangan pemandangan yang apa? Yang merusak matanya, yang merusak pendengarannya, itu dapat merusak hatinya. Ya. Makanya kita dapati para ulama itu ketika mereka masuk bulan Ramadan, mereka isi hari-hari mereka dengan apa? Banyaknya mereka tinggal di masjid. Ya, bahkan Nabi SAW di tahun beliau akan diwafatkan, maka beliau beriktikaf 20 hari. Dari malam 11 sampai akhir Ramadan dia beriktikaf. Ya, mereka menghabiskan hari mereka dengan banyak mengkhatam Al-Quran, tidak dengan banyak jalan-jalan. Ya, sebagian orang menghabiskan saum-saum mereka dengan jalan-jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini. Ya, hidupnya habis dengan bukber mulu. Hari ini bukber di sana, besok bukber di sini. Tiap hari bukber mulu, buka bersama mulu. Habis dengan jalan-jalan. Ya. Yang kadang-kadang orang-orang setelah habis buka bersama itu sholat tarawihnya ketinggalan. Sholat maghribnya ketinggalan. Sholat isyanya kelewatan.
Disia-siakan pahala sholat berjamaahnya. Ya, seperti itu. Ya. Maka oleh karena itu Nabi SAW mensyaratkan digugurkannya dosa-dosa itu bila seseorang itu bersemangat untuk cari pahala. Bersemangat untuk cari pahala. Ya. Ini yang pertama. Bahwa orang yang bersaum Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Yang Nabi SAW juga bersama hadis yang lain, as-salawatul khamsuh. Ya, wa Ramadan wal Jumu'ah ilal Jumu'ah, wa Ramadan ilal Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza ustinubatil kabairu. Wa fi riwayat al-umrah ilal umrah mukaffiratun lima bainahuma. Ya. Satu solat dengan solat yang lainnya. Satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Satu Ramadan dengan dua Ramadan berikutnya. Itu dapat menggugurkan dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Artinya dosa kecil itu Allah akan hilangkan. Ya. Dan juga umur dengan umur berikutnya juga akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi Ramadan merupakan sebab digugurkannya dosa-dosa dan itu akan membeningkan hati pemiliknya. Yang kedua yang Allah yang persyaratan Ramadan itu dapat membeningkan hati kita yaitu adalah dengan sholat tarawih berjamaah. Ya, bersama imam sampai selesai. Ya, yang kata Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat malam ya, di bulan Ramadan, qiyamul lail ya, kemudian dia lakukan karena imannya kepada Allah. Dia tahu bahwa sholat malam ini ada pensyariatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyebutkan tatajafa bujuduhum ilal minal madhaji seterusnya. Ya, dia melihat bagaimana Rasul para sahabat menegakkannya. Ya, wahtisaban, kemudian dia lakukan karena ingin mencari pahala yang besar. Ya, dia sholat berjamaah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai. Imamnya witir, dia juga ikut witir selesai. Maka dicatat baginya pahala semalam suntuk. Jadi ada orang yang sebagian berkata begini, "Ustaz, boleh nggak kita pas 8 rakaat kita pulang. Kita nggak witir. Kita ingin witirnya nanti pas sholat tahajud." Ya, saya tidak mengatakan itu ada pelarang khusus dari Nabi SAW. Tapi itu diingatkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, bahwasanya orang ini hilang luput daripadanya pahala sholat semalam suntuk. Sekarang kita mau tanya. Bila kita sholat bersama imam sampai selesai, mana yang lebih besar pahalanya dengan kita bawa sholat witir kita di rumah dengan sholat malam sendirian? Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu jawabannya gampang. Sholat bersama imam sampai selesai pahalanya lebih besar. Bukankah di Ramadan ini Rasulullah menyebutkan barang siapa yang sholat di bulan Ramadan dan keadaan iman dan mencari pahala sebanyak-banyaknya akan dihapus dosa setelah lalu, maka menyelesaikan sholat bersama imam itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, mestinya begitu. Ya, jadi bersemangat kita untuk sholat malam, untuk sholat tarawih berjamaah bersama imam. Walaupun nanti kita melihat untuk wanita abdulnya sebenarnya di rumah. Ya, abdul sebenarnya di rumah sebenarnya. Ya, walaupun begitu dia boleh untuk mendapatkan artinya begini, bila seorang wanita sholat di rumah, dia juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bila dia melaksanakan sholat itu dalam penuh khusyuan, tapi mungkin banyak keluhan dari ibu-ibu ya, mereka sulit khusyuk kalau di rumah. Apalagi kalau punya anak kecil begitu kan, dan bawahnya ngantuk kalau sendirian. Ya tidak apa-apa ke masjid. Ya, selama dia selamat dari fitnah, ya di jalannya aman, ya kemudian juga lingkungannya juga aman dari fitnah, maka fadl, nggak jadi masalah. Karena kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutu khairul lahunna. Kalian tidak boleh melarang para wanita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilarang walaupun rumah mereka lebih baik. Walaupun rumah mereka lebih baik. Jadi kalau tanya mana sholat tarawih yang lebih baik, di rumah atau di masjid, jawabannya tetap di rumah lebih baik. Akan tetapi ya bila dia ingin mendapatkan kekhusyuan, barangkali kalau di rumah kurang khusyuk, dia boleh ke masjid. Dia boleh ke masjid ya, seperti itu. Dan dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk ya. Sholat semalam suntuk ya. Kita sangat yakin ya
kita tidak akan pernah bisa melaksanakan selama kita hidup untuk bisa sholat semalam suntuk. Ada yang bisa dari habis isya sampai subuh sholat mulu bisa. Nggak ada yang sanggup. Wong tarawih aja imamnya udah baca panjang dikit aja udah mulai ngantuk. Bener nggak? Betul tidak? Ya, apalagi udah 2 piring. Gitu. Sudah itu, udah teler itu. Gitu ya. Sebelum tarawih, sebelum berbuka ngantuk, habis berbuka tambah ngantuk. Kemudian apa yang kemudian ditawarkan kembali oleh Ramadan yang dapat membuat hati ini bening? Ya. Yaitu apa? Melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar. Yang kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa? Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 2 bulan. Saya pernah hitung sekitar itu. 83 tahun lebih 2 bulan. Itu 1000 bulan. Ya, anggaplah 83 tahun. Kita tahu kita tidak tahu umur kita sampai enggak nanti di 83 tahun umur kita. Wong kata Nabi saja menyatakan inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yazudu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit mereka yang bisa melampaui 70 tahun. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah amalan yang kita kerjakan pada malam itu dapat seolah kita beramal sepanjang hidup kita seolah-olah. Karena umur kita bisa jadi tidak sampai umur 80 tahun lebih. Tapi beribadah di malam tersebut, apalagi kita lakukan dengan sholat malam, berjamaah bersama imam, Masya Allah. Yang setelah itu kita isi dengan amalan-amalan yang lain. Mungkin kita bersedekah malam itu. Kita nelpon orang tua kita salam ke orang tua kita. Ya, kita berzikir, baca Quran, apalagi bisa menghatamkan Quran, luar biasa. Ya, itu amalan yang berpahala sepanjang umur kita, kurang lebih begitu. Maka ini yang ditawarkan oleh Ramadan yang dapat apa? Menggugurkan dosa-dosa kita, yang membeningkan hati kita, yang menajamkan firasat kita. Ya. Kemudian yang lain, bahwa Ramadan menawarkan doa-doa yang mustajab. Ya, menawarkan istighfar di waktu-waktu yang tepat. Allah menyebutkan sifat calon penghuni surga apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi jangan lewatkan waktu sahur itu untuk memperbanyak istighfar. Karena Allah mensifati orang muttaqin, penghuni surga, calon penghuni surga adalah apa? Yang mereka beristighfar di waktu sahur. Dan kita tahu bahwa bersahur itu erat kaitannya dengan apa? Dengan saum. Tidak mungkin dikatakan kita bersahur kalau tidak ada ingin berpuasa. Makanya Nabi mengatakan bahwa bersahurlah kalian tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokahnya. Ya, salah satu barokahnya adalah apa? Bahwa beristighfar di waktu tersebut merupakan amalan yang besar yang menjadi sebab orang itu dimudahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bila dia beristighfar di waktu itu, Allah insyaallah akan ampuni dosa-dosa mereka. Jadi waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Bila kemudian Allah mengampuni dosanya, maka menjadi beninglah hatinya. Kemudian bahwasanya ada waktu-waktu mustajab, berdoa yang kemudian ya bila seseorang berdoa kepada Allah menginginkan agar dosa diampuni, Allah kabulkan doa tersebut. Dalam hadis surat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Innal lisami inda fitrihi da'watan maturat." Ya, sesungguhnya ya orang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak tertolak di saat dia berbuka puasa. Karena di saat akan berbuka itu dia berada di penghujung laparnya. Di puncaknya. Makanya kita lihat orang-orang yang mungkin pernah berpuasa di misalnya di Mekah dan Madinah, ketika makan udah dihidangkan itu sebelum adzan mereka berdoa itu. Berdoa. Bukan doa berbuka puasa. Yang dhahabat doma'u itu bukan.
Tapi berdoa sebanyak-banyaknya. Karena itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena Allah menyebutkan bahwasanya inna lisam inda fitri da'watun maturot. Sesungguhnya seorang muslim itu memiliki waktu yang bila dia berdoa dia tidak akan ditolak doanya. Itu apa? Ketika akan berbuka. Jadi oleh karenanya ini termasuk, saya kira termasuk yang kurang populer di kita. Tapi di Mekah Madinah itu banyak orang berdoa ketika berbuka. Makan dihidangkan. Ya mereka bukan kemudian mikirin ini makanannya enak banget. Enggak. Tapi sibuk doa. So banyak-banyaknya ketika akan berbuka. Ya. Nah mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan. Allah menyediakan waktu doa dikabulkan. Dan berdoalah kepada Allah agar diberikan apa? Mudah untuk beramal soleh. Berdoalah kepada Allah agar digugurkan dosa-dosa. Ya, dimudahkan berdoa dan dijamin doanya dikabul. Ini merupakan sebab hati seorang mukmin itu menjadi bersih, menjadi tajam. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebebasan dari neraka di tiap malam bagi orang di bulan Ramadan. Ya. Rasul bersabda, "Lillahi utaqa'u minan nar." Wadzalika kullu lailah. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki orang-orang yang Allah akan bebaskan dari neraka di tiap malamnya. Bila malam tadi Allah belum bebaskan, ada kesempatan malam besok. Bila malam besok tidak ada kesempatan, itu berlangsung sama 30 malam kurang lebih. Maka berjuanglah kita untuk menjadi orang-orang yang di tiap malamnya menjadi orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Ya, pembebasan dari api neraka itu bukan di 10 hari terakhir saja. Kan banyak kita dapati bahwa ada orang membagi bahwa 10 malam pertama itu apa? Rahmat. 10 malam kedua ampunan. 10 malam ketiga itqan minan nar, dibebaskan dari neraka. Ini hadis dhaif jiddan. Ini hadis lemah banget. Ya, kan dari sisi sanadnya memang terdapat riwayat perawi yang lemah. Di samping matanya itu bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Karena Nabi menyebutkan bahwa dibebaskannya dari neraka itu setiap malam. Dan kita tahu bahwa pembebasan dari neraka itu pasti melazimkan Allah, itu merupakan rahmat dari Allah, itu merupakan apa? Ampunan dari Allah. Itu sebuah kesatuan, kelaziman. Maka di tiap malam Allah memberikan rahmatnya. Di tiap malam Allah memberikan ampunannya. Di tiap malam Allah membebaskan hambanya di neraka. Maka berjuanglah kita untuk mendapatkan ketiga hal tersebut di tiap malamnya. Tiap malamnya. Ya. Bila Allah menetapkan kita menjadi hamba yang Allah selamatkan di neraka, maka di dalam kehidupan kita Allah akan jaga kita dari apa? Dari perkara-perkara yang dapat merusak iman dan hati kita berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Itu sudah sebuah kelaziman. Bila Allah menghendaki seorang hamba itu diselamatkan di neraka, maka Allah akan jaga dari fitnah-fitnah dunia. Ya, dari fitnah-fitnah dunia. Oleh karenanya, bila sudah sebagian banyak ya, tawaran-tawaran yang Ramadan berikan kepada kita berupa sholat, berupa saum itu sendiri, berupa sholat malam, berupa sholat di malam Lailatul Qadar, berupa kemudian Allah bebaskan di badan neraka, berupa doa-doa yang dikabul, berupa istighfar yang diterima, masih juga tidak dimanfaatkan oleh seorang muslim, maka dia mendapatkan doa kebinasaan dari malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul naik mimbar pada kan tiga ini ya, mimbar Rasul itu kan ada tiga anak tangga. Naik tangga pertama Rasul mengucapkan amin. Naik tangga kedua Rasul mengucapkan amin lagi. Naik tangga ketiga Rasul mengucapkan amin. Falamma nazal mimbar sala ashabuhu, ketika Nabi turun dari mimbar, para sahabat bertanya kepada beliau, ada apa gerangan mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Gitu. Ya. Maka Nabi menjawab, ya, pada tangga yang pertama itu Jibril datang lalu mengatakan, Rahma anfun lihim, celakalah seseorang, man adraka Ramadan summan salakha walam yughfad lahu. Celakalah seseorang ketika dia mendapati Ramadan, hingga Ramadan itu berlalu, Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Celaka. Allah telah menyediakan
Ya, bila dia saum dia lakukan dengan penuh. Ya, iman dan mengharapkan pahala. Dia akan bersemangat untuk mencari pahala. Dia akan menjaga diri, dia berbuat dosa. Dia jaga telinganya, dia jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga hatinya, tidak berbuat dosa. Allah sudah sediakan itu. Ya, tapi kemudian apa? Dia sia-siakan Ramadan itu dari dirinya. Ya, yang kata Nabi SAW, ya, dalam hadis Al-Bukhari, "Man lam yada' qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajatan ayyada ta'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh dia dengan lapar dan hausnya. Allah enggak butuh. Ya. Dia tidak jaga telinganya, dia tidak jaga matanya, dia tidak jaga lisannya, dia tidak jaga hatinya, maka Allah tidak butuh dengan dia lapar dan haus. Ya, dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu sampai Ramadan berlalu, maka itu celaka. Ucapkan amin, maka Rasul mengaminkan. Kita tahu makhluk yang sangat dekat dengan Allah dari kalangan malaikat adalah malaikat Jibril. Dan kita tahu pemimpin seluruh manusia, bahkan pemimpin seluruh para nabi dan Nabi Muhammad SAW. Dua makhluk Allah yang mulia mendoakan kecelakaan kepada orang yang mendapatkan Ramadan. Sampai Ramadan berlalu, Allah tidak ampuni dosanya. Kan mengerikan itu. Didoakan oleh dua makhluk Allah yang utama, Jibril dan malaikat Nabi Muhammad SAW. Maka rugi kita bila Ramadan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang kedua adalah man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilu al-jannah. Yang kedua adalah seseorang yang mendapati orang tuanya, keduanya atau salah satunya. Ya, ini sudah lanjut usia, tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Ya, dia tidak bakti sama orang tuanya. Doa orang soleh itu, terutama ketika dia berumur 40 tahun, ya, doanya begini. Antum buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Wasainal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurha wa hamluhu kurha wa fisalu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa innal muslimin. Ucapan orang-orang yang kemudian dia telah sampai kepada umur 40 tahun, dia berdoa begini. Ini bagus kita hafal dan kita baca di waktu mustajab doa. Dengan doa apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku anugerah untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Wa amal salan tardah, dan agar aku bisa beramal soleh dengan amal Engkau ridhoi, ya Allah. Dia pun mendoakan wasli fi dzurriyyati, dan perbaikilah diri dan perbaiki anak keturunanku, ya Allah. Ini tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang mesti berserah diri kepadamu, ya Allah. Ya. Karena umumnya seseorang ketika dia setelah berumur 40 tahun, Allah telah datangkan kesempurnaan hidupnya sebagai seorang manusia. Dia sudah memiliki pasangan. Betul enggak? Dia sudah memiliki keturunan. Ya enggak? Dia sudah memiliki perumahan. Walaupun kontrak enggak apa-apa. Punya tempat tinggal. Ya, dia telah memiliki apa? Memiliki pendapatan. Dia memiliki kendaraan. Lengkap sudah sebagai manusia. Betul enggak? Pasangan sudah, keturunan iya, rumah dapat, kendaraan punya, pendapatan iya. Maka Allah ingatkan untuk apa? Bakti sama orang tua. Ketika anak berumur 40 tahun, maka orang tuanya mungkin sudah umur 60. Jompo, sudah mulai sepuh, susah. Disitulah bakti anak dituntut. Inilah amalan-amalan orang soleh. Ya, Allah telah mendatangkan surga buat mereka, tapi kemudian ketika dia tidak pandai manfaatkannya untuk menyelamatkan dari neraka, maka dia tidak bisa masuk surga. Maka celakalah anak-anak yang mendapati orang tuanya yang sudah umur lanjut usia, baik keduanya atau salah satu, tapi karena dia tidak berbakti pada orang tuanya, tak bisa memasukkannya ke dalam surga. Celaka orang seperti itu, didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga adalah man dzukirta indahu walam yusallim alaik. Celakalah seseorang yang ketika namamu Muhammad disebut, dia tidak berselawat kepadamu. Maka Rasul mengatakan amin. Dalam hadis yang Rasul bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu walam yusallim alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Didoakan celaka loh. Jadi hati-hati kita ketika kita mendengarkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita tidak bersalawat minimal dengan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. Didoakan celaka itu. Bukankah kita mendapatkan bahwa Nabi SAW bersabda, man shalla alayya sallallahu alaihi man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya salawat Allah itu artinya Allah memuji orang itu di hadapan para malaikatnya. Sehingga bila orang itu banyak bersalawat, dia bersalawat pada Nabi misalnya, terutama di hari Jumat tuh, dia banyak salawat Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Dia bersalawat misalnya 100 kali. Berarti dikalikan 10, 1000 kali. Allah menyebut orang itu 1000 kali dan para malaikat. Si fulan, Allah memuji. Sehingga dia menjadi orang yang terkenal di langit. Karena banyaknya salawat yang diucapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka oleh karena itu perbanyak salawat kita, ucapan kita ya kepada Nabi kita Muhammad SAW, terutama di hari Jumat, ya seperti itu. Demikian para jamaah sekalian, ya apa yang bisa kita kaji atau sampaikan pada hari ini, ya dan insya Allah kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan satu saja, kalau ada silakan, ya silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic Pak. Yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak silakan. Penyakit hati itu Ustaz, penyakit yang susah untuk dihilangkan. Benar. Nah, pertanyaannya apakah ada obatnya Pak Ustaz? Apa? Ada obatnya. Ada obatnya. Dan kalau ada obatnya bagaimana cara untuk mengobatinya? Syukron jazakallahu khairan. Iya baik. Iya baik ya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya Pak ya. Wong penyakit fisik aja itu ada obatnya. Dia likulli da'in dawaun ilal haram kata Nabi SAW. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali penyakit pikun. Ya. Itu nggak ada obatnya. Ya seperti itu. Nah termasuk penyakit hati itu ada obatnya. Ya. Maka obatnya tergantung jenis penyakitnya. Ya. Terapi pada penyakit hati berbeda-beda satu penyakit dengan penyakit yang lain. Ya, oleh karena itu yang pertama harus kita lakukan sebelum kita mengadakan terapi, kita mendiagnosa dulu Pak. Mengenali dulu berbagai macam penyakit yang menghinggapi hati kita. Mulai dari ingin dipuji manusia, sum'ah, mendengarkan amalan kebaikan, ujub, ya, merasa diri kita itu besar, ya, takabur, ya, tafakhur, membangga-banggakan diri, ya, suudzon kepada manusia, ya, dan berbagai macam penyakit hati yang lain, ya, seperti itu. Termasuk penyakit hati adalah keinginan ingin berbuat zina, ya, itu juga penyakit hati. Maka kita harus terapi masing-masing itu dengan terapinya masing-masing, ya. Misalnya itu penyakit riya, ya, penyakit riya. Ini penyakit yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW, penyakit riya. Rasul bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya. Sesungguhnya penyakit yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah riya. Ini Rasul mengkhawatirkan penyakit ini menimpa para sahabat, apalagi kepada kita. Ingin dipuji manusia itu penyakit yang paling Rasulullah takutkan. Paling Rasulullah takutkan. Maka apa terapi kita adalah selalu menghadirkan bahwasanya riya itu tidak akan bermanfaat buat kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh di hari kiamat agar memanggil orang-orang yang beribadahnya karena ini bagi manusia untuk datangi manusia yang dia ingin dipuji. Bisa enggak itu membela Anda? Dan tidak bisa membela apapun. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat keburukan riya. Maka kita berjuang untuk menghindar penyakit tersebut. Ya, dan menghadirkan bahwa ibadah itu ikhlas Allah terima, riya tidak. Riya kita tidak menolong kita di hari kiamat.
Ya, ria itu akan menggugurkan pahala-pahala kita. Ya, ria itu akan melemahkan hati kita dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lain yang harus kita sadari dari penyakit tersebut. Demikian juga penyakit-penyakit yang lain seperti misalnya penyakit sombong, ya, bahwa Allah tidak akan masukkan surga orang memiliki kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ya, yaitu ketika kita merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Kapanpun kita merendahkan manusia, ini penyakit hati. Manusia mungkin tidak tahu kita merendahkan si fulan. Mungkin dari cara dia berjalan, oh ini, mungkin cara melihat dari cara dia berpakaian, oh dia punya kendaraan, mungkin dari macam-macam. Sudah dia rendahkan, maka itu penyakit sombong menimpa orang tersebut. Dia itu diancam dengan ancaman tidak akan masuk surga. Dia dosa besar. Nah, kita kan udah sadar tuh, saya kok menghinakan orang sih, merendahkan. Ya Allah, astagfirullah, banyak istighfar. Begitu ingat istighfar, astagfirullah. Tidak terungkap di lisan, tapi ini penyakit hati, memang tidak kelihatan. Kita harus terapi terus jiwa kita. Oleh karenanya, kesibukan orang mukmin itu adalah ngurus hatinya tiap hari. Keluar bertemu manusia, pada saat itu ujian hatinya itu datang bertubi-tubi. Ria ingin dipuji datang, kesombongan datang, ujub tiba, itu ujian itu. Maka setiap kali kita berhadapan dengan manusia, saat itu kita harus perhatikan hati kita. Astagfirullah. Kok saya begitu sih kepada dia? Astagfirullah. Kalau saya suuzon sih, astagfirullah. Dan seterusnya. Terus yuk kita perbaiki tiap hari, tiap waktu. Ya, disitulah jihadnya. Jihadnya kita adalah berjihad dengan hati kita. Sampai Allah mencabut nyawa kita. Oleh karenanya, ya, imbangi keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya salah satu kita agar kita selamat dari dosa ria adalah banyak beramal sembunyi dari manusia. Ya, dengan cara mungkin bersedekah kita berupaya untuk tidak ada orang yang lihat. Sholat kita cari waktu yang orang tidur misalnya. Baca Quran kan dicari waktu yang orang tidak mendengar kita misalnya. Disembunyikan amal sebanyak-banyaknya. Jadi amal yang ditampakkan manusia yang memang kita tidak mungkin bisa menyibukkannya, upaya kita imbangi dengan memperbanyak amalan yang manusia tidak melihat kita. Itu solusinya diantaranya. Karena kita harapkan mudah-mudahan amalan yang tidak terlihat manusia itu melahirkan pahala yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan keburukan-keburukan. Maka amal yang sembunyi adalah amal yang bisa mengimbangi penyakit riya kita. Walaupun tidak berarti ketika kita beramal yang memang harus dilihat manusia, kita kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena takut riya. Tidak. Tetap lakukan sambil memperjuangkan riya, dan solusinya adalah kita imbangi dengan amalan-amalan yang tidak dilihat oleh manusia. Ya. Dan untuk penyakit sombong, terapi diantaranya lihat ya bahwa sombong ini adalah penyakit yang dipegang oleh orang-orang yang menjadi pemimpin kejahatan pada manusia, pada makhluk. Di antaranya iblis. Tidak mau sujud sama Nabi Adam karena sombong. Lihat Fir'aun, tidak mau tunduk pada Musa karena sombong. Ya. Dan pahami keburukan sombong itu. Ya. Bahwasanya bagaimana manusia bisa menyombongkan diri sementara di dalam dirinya ada keburukan. Ya, ada kotoran. Ya, misalnya kotoran kita, Pak, sebelum kita buang air, kotoran itu udah ada belum di perut kita? Udah ada belum? Tinggal dikeluarin kan? Bagaimana kita menganggap diri kita mulia sementara kita bawa kotoran tiap hari di perut? Cuman belum dikeluaran doang. Nah, lihatlah itu. Kita ini kotor gitu. Selalu dibawa kotoran itu. Bagaimana kalau kita bisa merasa diri kita tinggi, mulia, dan menyombongkan diri? Maka sibukkan diri kita dengan aib-aib diri kita. Insya Allah kita akan akan lebih mudah untuk tidak membicarakan orang lain karena kita disibukkan dengan mengurus aib kita sendiri. Maka sibukkan dengan aib sendiri, mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan kita selamat dari penyakit hati dan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.